Berlatar pada tahun 70-an, cerita diawali dengan memperlihatkan para hanyo atau penyelam wanita tradisional Korea yang biasa mencari kerang tanpa menggunakan tabung oksigen. Namun akhir-akhir ini, sebagian besar tangkapan mereka selalu membusuk akibat pencemaran limbah dari sebuah pabrik. 이거 봐, 이거 다 썩은 거 이거. 아, 저 시부랄놈의 공장들을 확 불사지르든지 해야지만. Dia bernama Kim, tetua nelayan sekaligus pemilik kapal yang biasa mengantar para penyelam berlayar. Sadar jika Kim sedang mencemaskan nasib mereka, rekannya bernama Sung So pun menawarkan pekerjaan yang lebih menjanjikan, yaitu mengangkut barang selundupan dari dasar laut. Tak punya pilihan lain, Kim menerima pekerjaan tersebut karena kebutuhan hidup terus meningkat, di mana para penyelam diminta membawa peti-peti selundupan ke permukaan, sementara yang di atas diminta mengangkut dan menyembunyikan di dalam dek kapal. Sejak saat itu, para penyelam tak lagi menyelam untuk kerang, melainkan mengangkut peti-peti barang selundupan yang meski pekerjaan ini sangat beresiko, upah yang mereka terima jauh lebih besar sehingga kondisi ekonomi pun perlahan mulai membaik. Singkat cerita, tim penyelam telah menjadi langganan para mafia penyelundupan karena barang selalu datang dengan aman. Namun masalah baru muncul saat Kim menolak tawaran Sung So yang ingin menyelundupkan emas batangan karena hal tersebut sangat berisiko tinggi. 일 다 봤으면 얼른 올라가. 예? 아니, 형님! 형님! 아이씨. Tak ingin menyanyiakan kesempatan, Sung So menemui anak kandung Kim bernama Jin Suk serta anak angkatnya bernama Chun Ja. Di sana Sung So mengeluh jika rencana penyelundupan emas ditolak. Para pemasok tak akan lagi mempercayakannya untuk mengurusi pengiriman jika tawaran kali ini ditolak. Sehingga Sung So diminta mereka untuk membujuk Kim agar mau menerima pekerjaan ini. 우리한테 얼마나 떨어지는데? Tanpa sepengetahuan sang ayah, Jin Suk dan Chun Ja diam-diam menyetujui tawaran Sung So untuk membuat selundupan emas. Mereka yang tak ingin dicurigai pun hendak bekerja seperti biasa, mengangkat sebuah peti berisi emas dari dasar laut. Yang ketika peti tersebut berhasil diangkat ke permukaan, tiba-tiba peti tersebut pun jatuh karena tak cukup kuat untuk menahan beban. Emas yang ada di dalamnya berserakan hingga membuat Kim sangat terkejut. Ia tak menyangka mereka diam-diam menyetujui kerjasama tersebut di belakangnya. Belum sempat membereskan kekacauan itu, beberapa petugas bea cukai yang sedang berpatroli datang untuk menghentikan aksi mereka. Tak berhenti sampai di sana, jangkar kapal tiba-tiba menyangkut dan sulit untuk diangkat. Yang ketika seluruh penyelam hendak menarik talinya, tiba-tiba akibat pusaran air yang sangat kuat, Kim yang hendak menolong anaknya pun justru harus tersedot hingga maut saat itu juga, di mana salah satu pemuda bernama Zhang langsung mengambil alih kemudi kapal untuk melarikan diri, tetapi alhasil, para pekerja yang berada di kapal tersebut pun tertangkap. Jin Suk tak punya cukup tenaga untuk melawan karena masih syok atas kehilangan ayah dan adiknya. Sebagai pihak yang memiliki kapal, ia pun menerima hukuman penjara, sedangkan Chun Ja berhasil kabur tanpa sepengetahuan petugas. Selama di penjara, Jin Suk mendengar rumor jika Chun Ja lah dalang di balik semua ini. Ia melaporkan penyelundupan emas dan bekerja sama dengan pihak bea cukai. Dari rekannya yang menjenguk, kabarnya Chun Ja kabur ke Seoul setelah mendapat hadiah, di mana Jin Suk yang merasa dihianati pun meminta Zhang untuk mencari tahu bagaimana kehidupan wanita tersebut saat ini. 뭐 사실 같은 거라도 저한테 말씀을 하시면은 제가 춘자년 소식 좀 알아봐 줘라.
2 tahun kemudian, Chunja yang ternyata masih menyelundupkan barang-barang ilegal dari luar negeri pun didatangi oleh seorang sersan bernama Kwon. Di sana Kwon menagih uang jaminan secara terang-terangan dan jika tidak membayar, maka ia tak segan akan menghabisinya. 이래저래 계산하면 1,800 정도는 있어야 해결 가능하겠네. 아이 오빠 누가 1,800이래? Diketahui Kwon memiliki jaringan bisnis penyelundupan yang cukup besar. Chunja paham jika jalur distribusi Kwon saat ini sedang bermasalah sehingga mulai menyerang penyelundup kelas teri seperti dirinya. Dan demi menyelamatkan diri, Chunja menawarkan agar Kwon memakai jalur laut yang sama dengan laut saat dirinya masih menjadi penyelam. 그런 데가 있었어. 군천 군천? 물건 건지 난 해녀였거든요. Alhasil Kwon pun tertarik sehingga Chunja kembali ke daerah itu untuk menanyakan tentang skema dan persyaratannya. Di sana ia diam-diam mengamati kehidupan para penyelam dari kejauhan dengan Jin Suk yang masih melanjutkan pekerjaan sebagai penyelam dan Zhang yang memimpin penyelundupan dan mengambil alih kapal milik ayah Jin Suk. Malamnya Chunja menemui Zhang yang telah sukses menguasai dunia penyelundupan di daerah ini. Yang setelah mendapat informasi yang dibutuhkan, Chunja segera menghubungi Kwon dan menjelaskan seluruh persyaratannya, di mana Kwon yang langsung tertarik pun memutuskan untuk datang sebelum operasi dimulai. 군천 내려갈 준비하자. Kabar tentang kedatangan Chunja kini sampai ke telinga Jin Suk. Mengetahui jika Chunja dan Zhang sedang bersama-sama, ia yang selama ini masih menyimpan amarah pun langsung mendatangi tempat di mana mereka berada. Di sana Jin Suk dan Chunja terlibat perselisihan dengan Chunja yang sama sekali tidak merasa bersalah. Melihat peta perairan, Jin Suk sadar jika tujuan Chunja datang adalah untuk menyelundupkan barang, sehingga ia yang kesal pun memperingatkan para penyelam agar tidak bekerja sama dengan seorang pengkhianat. 누님들 오해부터 푸셔야 되겠다. Mengetahui Kwon telah tiba, Chunja langsung menemuinya untuk membahas rencana survei yang akan dilakukan esok hari. Di sana Chunja meminta agar selama pertemuan dengan Zhang, Kwon harus selalu memihak apapun yang terjadi. Saat Kwon Ches ikut survei ke lokasi di mana barang diturunkan, Chunja pun mengadukan jika para penyelam tidak mau bekerja dengan Zhang karena selalu dibayar kecil, di mana Kwon yang paham pun mendesak Zhang agar membereskan hubungannya dengan para penyelam tersebut. Malam itu Jin Suk yang sedang membereskan ikan busuk tak sengaja melihat rekan sesama penyelamnya hendak mengumpulkan ikan busuk untuk dibawa pulang. Yang sebelum pergi, si rekan memperingatkan Jin Suk agar tidak melarangnya ikut bekerja dengan Zhang karena ia sangat kekurangan uang. Tak lama datanglah Chunja yang masih membela diri jika ia bukan orang yang mengadukan mereka ke bea cukai. Jin Suk yang kesal pun hampir saja akan menghabisi Chunja saat itu juga. Namun meski begitu, Chunja tetap meminta Jin Suk untuk tak melewatkan kesempatan ini. 너 같으면 죽여서 깜빵 가게 만들지 말고. Esok harinya Jin Suk mendapat kabar tentang rekan penyelamnya yang digigit hiu saat mencari ikan. Sadar tak bisa egois karena banyak yang membutuhkan uang, Jin Suk akhirnya menemui Chunja untuk menerima pekerjaan tersebut dengan syarat meminta biaya pengobatan rekannya dan turut ikut dalam setiap pertemuannya dengan Zhang. 내가 너 믿는다고 착각하지 마라. Dia bernama Lee, ketua petugas bea cukai sekaligus orang yang 3 tahun lalu menangkap para penyelundup. Ia dikenal tegas dan tak pernah membiarkan satu barang pun lolos dari pengawasannya. Di mana saat ini, ia dan rekannya tak sengaja melihat keberadaan Chunja yang menghilang sejak operasi penangkapan sedang bersama Sersan Kwon dan para penyelundup lain di sebuah kafe. 돌아온 새까만 원상사 여기 와서 딱 걸렸네. Untuk mencari tahu informasi, Lee mendatangi kedai teh seorang wanita bernama Bun Bun yang memang dekat dengan Chunja. Di sana ia melakukan razia barang selundupan sekaligus menanyakan apakah pernah melihat Chunja atau tidak. Yang karena ancamannya adalah di penjara, Bun Bun pun langsung membocorkan aksi penyelundupan besar yang akan mereka lakukan dalam waktu dekat. 나도 그냥 흘려들은 거라.
7일 거북선. Singkat cerita, hari penyelundupan pun tiba. Terlihat petugas bea cukai telah berada di lautan 2 jam sebelum aksi dimulai. Melihat ada sebuah kapal dari kejauhan, mereka pun langsung memperingatkannya untuk berhenti dan 만세 만세 전부 만세. ya, para petugas pun langsung melakukan penggeledahan terhadap kapal tersebut. Namun setelah diperiksa dengan seksama, mereka tak menemukan apapun selain karang dan hasil laut saja. Yang ternyata para penyelam telah mengganti jadwal, sehingga misi penangkapan para penyelundup gagal untuk saat ini. Empat hari sebelum operasi, Chunja rupanya sudah sadar jika Lee sering sekali membuntutinya. Di sana Bun Bun yang membocorkan operasi ternyata adalah bagian dari rencana Chunja. Tanpa sepengetahuan yang lain, Won diam-diam meminta Chunja membawa sebuah kotak berlian yang diikat dengan syal bermotif batik. Ia ingin Chunja memberikan kotak tersebut langsung kepadanya, sehingga saat mereka menyelam, Chunja terlihat mendatangi Kwon terlebih dahulu untuk memberikan berlian tersebut. Malam harinya para penyelundup itu pun merayakan kesuksesan mereka dengan minum-minum. Semua orang tampak bahagia kecuali Jin Suk yang langsung pulang setelah minum beberapa gelas saja. Di sana Kwon memberitahu Zhang jika mereka akan menjalankan operasi yang jauh lebih besar. Ia meminta para anak buah Zhang untuk tidak kampungan dengan berfoya-foya yang bisa menarik perhatian pihak berwenang, di mana ucapan tersebut justru membuat Zhang tersinggung, merasa sedang diremehkan. 밑에 애들 촌스럽게 돈이나 펑펑 쓰고 다니다가 꼬리 밟히지 않게 단속이나 잘하고 계셔. Tak suka dengan sikap Kwon yang arogan dan selalu memandang rendah dirinya sebagai penyelundup kelas teri, Zhang pun mulai merencanakan sesuatu dengan para anak buahnya. Ia meminta mereka menghubungi para gangster untuk menghabisi Kwon saat operasi penyelundupan selanjutnya. 가서 오징어나 더 꺼와. 아, 미끄나! 지가 다 처먹을 거 아니야. Selesai mandi, Chunja dikejutkan dengan fakta dari Kwon yang menunjukkan foto kedekatan Zhang dengan Lee, si ketua bea cukai yang pernah menangkap mereka. Dari situlah terungkap jika Zhang telah lama menjadi mata-mata yang bekerja bersama dengan Lee, di mana Kwon juga berencana akan menghabisi Zhang sebelum aksinya dimulai. 장도리는? 걔는 다음 작업 전에 죽어. Dari foto tersebut, Chunja memberitahu Jin Suk jika Zhang lah yang selama ini mengkhianati mereka. Saat berhasil lolos dari penangkapan itu, Chunja sempat menemui Sung So untuk mencari tahu siapa dalang di balik penangkapan mereka. Dan sampai saat ini, Sung So justru tiba-tiba menghilang saat mengaku akan bertemu dengan Zhang, di mana seluruh emas juga dikabarkan menghilang. Sehingga dari sana, mereka paham jika Sung So telah dihabisi dan emas dibagi rata dengan Lee sebagai penutup kasus. 걔 내 앞에서 숨도 살 사시던 애야. 그러니까 내 말이 어떻게 이렇게까지 변할 수가 있었을 거 같냐? Untuk memastikan jika Zhang benar-benar pengkhianatnya, Bun Bun diminta mencuri berkas penyelundupan pada tahun itu dengan memanfaatkan polisi yang menyukainya. Setelah berhasil membawa berkas yang dicari, mereka akhirnya menemukan bukti jika Zhang lah orang yang telah melaporkan operasi tersebut. 미안하다. 그래. Tak mau ambil pusing, Chunja menyusun rencana yang diawali dengan harus merusak hubungan kerja sama Zhang dengan Kwon. Bun Bun diminta untuk mendekati Lee dan beritahukan informasi penyelundupan selanjutnya, di mana rencana ini harus hanya mereka bertiga lah yang mengetahuinya. 내일 자정에 이 지점에 물건을 던질 거야. 그리고 서울하고 부산에서 우리 식구들이 내려오고 있어. Dan benar saja, Zhang yang berniat ingin menghabisi Kwon pun saat ini terlihat membawa para pasukannya untuk menyerang penginapan Kwon dan... Ya,
terjadilah aksi pertarungan hebat antara Kwon dengan para pasukan yang dibawa oleh Zhang. Dengan dibantu rekannya, Kwon berhasil melumpuhkan beberapa gangster seorang diri. Karena situasi begitu berbahaya, Kwon akhirnya tumbang setelah beberapa saat bertarung, di mana Chunja yang hampir akan dihabisi meminta kesempatan hidup karena penyelundupan selanjutnya berisi berlian senilai $300.000, sehingga Zhang yang mata duitan pun langsung membawa Chunja pergi meninggalkan Kwon yang tak berdaya. Ketahuan mencuri dokumen, Bun Bun yang disiksa oleh Lim mengaku jika semua ini adalah perintah dari Zhang. Yang tak lama kemudian, datanglah Jin Suk yang mengabarkan jika Zhang sedang menjadi monster, telah menculik Chunja dan menghabisi Kwon demi menguasai seluruh hasil penyelundupan. Mendengar hal itu, Li langsung menghubungi polisi untuk meminta bantuannya. Alhasil markas Zhang pun kini dikepung oleh belasan polisi. Mereka hendak akan menangkap semua orang atas kasus pembunuhan Sersan Kwon di sebuah hotel, yang setelah semuanya ditangkap, Li yang diam-diam memberikan jam tangan Rolex pada si polisi pun meminta agar polisi tersebut menyerahkan semua gangster ini kepadanya. Setelah para polisi pergi, Li yang mengira Zhang telah mencuri berkas pun langsung menghajarnya. Zhang bingung mengapa berkas itu bisa ada di dalam berangkasnya. Sadar jika ini hanyalah akal-akalan saja, Zhang akhirnya paham jika Jin Suk dan Chunja yang sudah mengetahui hubungan mereka pun sedang mengadu domba agar ia dan Li saling curiga satu sama lain. 형님. 저것들이요. Di tengah perdebatan, Chunja langsung memotong dengan memberitahu jika barang selundupan itu berisi berlian $300 juta. Namun masalahnya, peti tersebut sengaja diturunkan di wilayah yang banyak hiunya, yang karena sudah terlanjur ketahuan, Li pun langsung meminta anak buahnya untuk tutup mulut jika ia ingin selamat. 그때 정리하자. Tak punya pilihan lain, para penyelam pun terpaksa menuruti perintah Li untuk menyelam dan membawa petinya. Di atas kapal, Bun Bun tak sengaja mendengar jika Li akan meminta para pria menyelam dan menghabisi semua penyelam wanita, dan tak menyangka ia menyaksikan langsung aksi pembunuhan rekannya Li oleh Zhang. Setelah membuang jasad rekannya Li, para pria yang sudah dilengkapi tabung oksigen pun akhirnya turun untuk menghabisi semua wanita di sana, tetapi ya, meski memakai tabung oksigen, para lelaki tersebut rupanya payah dalam menghadapi para emak-emak. Mereka berhasil membuka satu persatu tabung oksigen para pria tersebut. Bahkan ada yang terselip bebatuan sehingga tak bisa lagi naik ke permukaan. Di atas kapal, Li begitu heran mengapa para wanita masih saja muncul sedangkan para pria tak ada satupun yang naik ke atas. Melihat Li yang terus saja membidik dan hendak menghabisi para wanita, Bun Bun yang sudah tak tahan pun langsung mendorongnya dan ya, alhasil Li pun terjatuh ke dasar laut, namun segera Bun Bun selamatkan. Sementara itu, Chunja yang mendapat kotak berliannya diserang oleh Zhang sehingga membuatnya terpaksa melemparkan berlian tersebut demi keselamatan. Tanpa diduga, Zhang yang sudah membawa kotak berlian akhirnya naik ke atas kapal. Di sana ia meminta para penyelam untuk turun, sementara ia akan membawa pergi kapalnya. Namun saat akan menarik jangkar, ia sedikit kesulitan karena para penyelam wanita sudah mengaitkan jangkar tersebut ke bebatuan dan ya,
Tanpa adanya penyerangan, Zhang justru jatuh saat ia menarik talinya, yang karena Jin Suk tak tega menghabisi orang yang sudah dianggap adik tersebut, Lun Ju pun langsung turun tangan untuk melemparkannya senjata tersebut hingga membuat Zhang pingsan. Pada akhirnya mereka mendapat hasil dari pekerjaannya, di mana kapal yang sebelumnya dikuasai oleh Zhang pun kini telah diambil alih kembali oleh Jin Suk. Pada akhirnya kita akan diperlihatkan dengan Kwon yang ternyata masih hidup sedang dirawat di sebuah rumah sakit. Saat ini ia kedatangan Chunja yang langsung memberikannya satu butir berlian yang disimpan di dalam piring makanannya. Tamat, ending yang sangat membagongkan.